Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang aku cintai dan aku sayangi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya hingga saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang aku cintai dan aku sayangi, mungkin kegiatan Maulid Nabi hari ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan masih ada pandemi COVID-19, sehingga kegiatan Maulid Nabi ini kita lakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, tentu ada perbedaan, di mana tahun kemarin kita melaksanakannya secara bersama-sama. Hari ini kita akan melaksanakannya masing-masing di rumah masing-masing. Anak-anak yang aku cintai dan aku sayangi, tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, anak-anak yang aku cintai dan aku sayangi, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai idola kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh untuk kita pelajari, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang kaum muslim, sudah sewajarnya apabila kita menjadikan figur Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita. Suatu kewajaran pula apabila kita berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa bulan Rabiul Awal biasa kita sebut sebagai bulan Maulid Nabi, yang artinya adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan tersebut kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang kita pelajari dan kita teladani. Contohnya, 4 sifat terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita ajarkan kepada orang tua dan anak-anak, yang bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4 sifat tersebut yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: yang pertama, siddiq; yang kedua, amanah; yang ketiga, tabligh; dan yang terakhir atau yang keempat adalah fatonah. Kalian semua pasti tidak asing dengan 4 sifat tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat siddiq Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq artinya benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan.
Siddiq jujur dari kecil. Di era yang sekarang ini, kejujuran itu sangat dibutuhkan. Apabila kita tidak jujur, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita. Jujur itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur mengajarkan kita bahwa kita harus menyampaikan apa yang benar-benar memang ada dan apa adanya, tidak dikurangi ataupun ditambah-tambahi. Semisal kalian disuruh ibu membeli tempe di warung. Ketika kalian diberikan uang 10.000 dan harga tempenya hanya 5.000, maka uang kembaliannya harus 5.000. Ya, uang 5.000 itu harus kita kembalikan kepada ibu ya. Saat kita sampai rumah, uang kembalian tadi harus tetap berupa uang 5.000, tidak boleh dikurangi sepeser pun ya. 1 rupiah, 100 perak, tidak boleh ya. Kalau uang kembaliannya 5.000, maka kita sampaikan kepada ibu bahwa uang kembalian beli tempe tadi itu harganya 5.000 dan kembaliannya juga 5.000. Kita tidak boleh berbohong sama ibu kita ataupun orang lain. Andai kita uang kembaliannya 5.000, kemudian kita kembalikan ke ibu 4.000 karena anggap saja yang 1.000 sebagai ongkos jalan, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus tetap menerapkan sikap jujur dimanapun kita berada. Sifat amanah. Tahu artinya amanah apa? Ya, amanah artinya dapat dipercaya. Mendapat kepercayaan orang lain itu susah. Sehingga ketika kita dipercaya orang lain untuk melaksanakan sesuatu atau memegang amanah apapun itu, maka kita harus menjaga kepercayaan orang tersebut secara baik-baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semisal Fadil dapat amanah dari kakeknya untuk menginfakkan uang sebesar 20.000 di kotak amal saat dia melaksanakan sholat Jumat nanti di masjid. Nah, Fadil sudah menerima amanah kakeknya, yaitu untuk mengamalkan uang sebesar 20.000 tadi kepada Fadil untuk ditaruh di masjid ya. Nah, berarti Fadil harus melaksanakannya ya. Amanah kakeknya tadi harus dia jalankan. Jangan sampai uang 20.000 tadi itu berkurang sedikit pun atau tidak diamalkan ke tempat yang sudah dipesankan kakeknya tadi ya. Nah, anak-anak, sikap dipercaya dalam zaman sekarang ini tuh agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena tidak semua orang sekarang itu gampang memberikan kepercayaannya. Banyak kasus yang menggambarkan bahwa seseorang itu belum tentu bisa amanah tentang apa yang telah kita titipkan, apa yang kita amanahkan ya. Makanya sikap amanah ini penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada sikap yang rugi untuk menjalankan amanah. Malah ketika kita menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin, kita akan mendapat pahala ya. Nah, anak-anak, tadi kita yang pertama sudah membahas sikap Siddiq. Yang kedua tentang sikap amanah. Nah, yang ketiga kita akan membahas sikap terpuji tentang tabligh ya. Ada yang tahu tabligh artinya apa? Tabligh artinya menyampaikan
benar apa adanya. Contoh, Habil diberi amanah untuk menyampaikan pesan kepada ayah ibunya untuk hadir di musola jam 9 pagi semisal. Maka Habil harus menyampaikan pesan tersebut kepada orang tuanya untuk menyampaikan pesan tadi yang berupa bahwa orang tuanya harus hadir di masjid jam 9. Ya, jadi ketika kita disuruh menyampaikan sesuatu, maka sampaikanlah dengan apa adanya. Jangan sampai ditambah atau dikurangi. Ya, jadi kalau orang tersebut menyuruh kita untuk menyampaikan pesannya seperti itu, maka kita juga harus menyampaikannya seperti itu juga, ya. Jangan sampai pesan tersebut itu dikurangi atau ditambahi, ya. Sikap teladan Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Yang terakhir apa? Fatonah, atau yang artinya cerdas atau pandai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sikap fatonah atau pandai ini kita bisa terapkan dalam hal apa? Ayo, contohnya kita sebagai siswa. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah harus dengan belajar yang rajin, bisa membagi waktu antara main, belajar, mengaji. Itu kita harus bisa bagi waktu, ya. Nah, anak-anak yang aku cintai dan aku sayangi, jangan sampai karena kita tidak masuk sekolah, karena kita melaksanakan pembelajaran secara daring ataupun luring, itu mengurangi semangat kita untuk belajar. Jangan sampai minat belajar kalian itu turun, ya. Kalau bisa meningkat. Jadi belajar dalam keadaan apapun itu tetap berjalan dengan lancar, ya. Anak-anak, memang sulit sekarang ini untuk belajar. Bagi kalian yang punya HP Android mungkin masih bisa. Bagi yang tidak, mungkin harus luring. Luring ataupun daring itu harus kita jadikan sebagai media belajar kita untuk pandemi COVID-19 ini. Tidak mengurangi semangat, kita harus tetap belajar dan belajar. Jangan sampai karena kita tidak belajar di sekolah maka minat belajar kita turun. Jangan sampai, ya. Jadi untuk menjadi orang yang pandai, cerdas, kita itu harus banyak-banyak belajar. Nah, anak-anak, tadi Bunia menjelaskan tentang fatonah, yaitu cerdas atau pandai. Zaman sekarang pergaulan anak itu beda, tidak terkontrol. Apalagi jika orang tuanya bekerja. Maka di zaman yang sekarang ini kita harus bisa menerapkan 4 sifat tadi. Yang pertama sidik, amanah, tablet, dan fatonah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak lupa juga, kalian jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak ada orang tua di samping kalian. Kalian tetap harus belajar, tetap melaksanakan sholat. Ya, tetap harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Anak-anak yang aku cintai dan aku sayangi, itu tadi yang bisa Bunia sampaikan dalam acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Intinya
banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW ini. Nah, anak-anak yang aku cintai dan aku sayangi, memang pandemi ini masih belum berlalu. Maka dari itu harapan kita semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti semula, melaksanakan kegiatan Maulid Nabi juga seperti semula. Dan untuk sekarang ini kita hanya bisa melaksanakan kegiatan ini dari jarak jauh melalui video ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita ya dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga tadi yang Bunia sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, nanti ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 2 tugasnya adalah buat di lembaran kertas ya. Buat di lembar kertas apa makna Maulid Nabi ini untuk kalian. Untuk kelas 3 dan kelas 4 kalian tugasnya merangkum apa yang tadi Bunia sampaikan. Kalian rangkum apa yang bisa kalian dapatkan dari yang Bunia sampaikan. Begitu dan juga untuk kelas 5 dan kelas 6 tugasnya sama. Kalian merangkum di lembar kertas tentang materi tadi yang sudah Bunia sampaikan. Apa yang bisa kalian dapat dari yang Bunia sampaikan tadi. Nah, hanya itu tugas yang bisa Bunia kasih. Nah, anak-anak, selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya, dan semoga kita bisa menerapkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.